Saya akan mulai dalam 3, 2, 1. Memasuki era digital, Indonesia dihadapkan dan diharuskan beradaptasi terhadap berbagai perkembangan teknologi. Salah satunya yaitu penggunaan digital payment pada masyarakat. Digital payment sendiri merupakan pembayaran dengan sistem digital dan tidak lagi menggunakan uang secara fisik. Sejak tahun 2014, Bank Indonesia telah mencanangkan Gerakan Nasional Non-Tunai atau GNNT untuk menciptakan pembayaran yang aman, efisien, dan lancar. Dengan orientasi lebih jauh akan mendorong sistem keuangan nasional bekerja lebih efektif dan efisien. Upaya pembayaran menggunakan uang non-tunai merupakan elektronifikasi yang didukung dengan Instruksi Presiden nomor 10 tahun 2016 tentang arahan percepatan implementasi transaksi non-tunai di seluruh lembaga pemerintahan. Masyarakat dapat menggunakan kartu debit, kartu kredit, m-banking, bahkan e-wallet untuk melakukan digital payment. Semua jenis bank di Indonesia telah memiliki aplikasi mobile untuk mengonekkan data pada gawai pintarnya. Terlebih dewasa ini, penggunaan e-wallet atau dompet elektronik sangat mudah dengan hadirnya QRIS yang tampil dengan QR Code Indonesian Standard yang memungkinkan menerima aplikasi pembayaran dari penyelenggara manapun. Saya akan meyakinkan mengapa alasan digital payment ini memiliki urgenitas yang tinggi dan harus digaungkan pada masyarakat. Yang pertama, tuntutan perkembangan globalisasi. Dengan sandangan Indonesia dengan tingkat ekonomi menengah ke bawah, hal ini membuat Indonesia harus bekerja lebih ekstra demi mampu bersaing dengan dunia global. Jika hal ini tidak dilakukan, maka yang terjadi adalah Indonesia akan mengalami keterpurukan ekonomi. Seperti contohnya negara Kanada yang mulai pada tahun 2013 telah menghentikan distribusi uang koin dan beralih pada digital payment. Dan akhirnya berdasarkan pada hasil survei PayPal Kanada, sejumlah 56% lebih memilih menggunakan e-wallet daripada uang fisik. Itulah bukti bahwa penggunaan digital payment memudahkan kehidupan masyarakat. Yang kedua, menyelamatkan ekosistem dan menjaga kelanggengan konservasi, dan hal ini sesuai dengan pembangunan berkelanjutan atau sustainable development. Memiliki prinsip memenuhi kebutuhan sekarang tanpa mengorbankan pemenuhan kebutuhan generasi masa depan memiliki korelasi yang tinggi dengan digital payment. Konsep digital payment merupakan pembayaran digital tanpa menggunakan uang, yang mana uang logam kita ketahui bahwa pembuatannya itu menggunakan aluminium, nikel, dan kuningan. Bahan-bahan pembuatan tersebut jelas merupakan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Yang ketiga, efektif dan higienis. Penggunaan digital payment jelas lebih memudahkan masyarakat. Dengan digital payment akan mempercepat proses pembayaran. Dengan sekali klik maka pembayaran akan terselesaikan dalam waktu yang cepat. Penggunaan digital payment juga dapat meminimalisasi tindakan kejahatan di masyarakat seperti pencopetan dan pemalakan, karena masyarakat tidak perlu lagi membawa uang dalam jumlah yang banyak untuk berbelanja dengan nominal yang tinggi. Dari segi kebersihan, uang terbukti dapat menyebarkan virus dengan cepat, apalagi di musim pandemi seperti kemarin. Penggunaan uang secara fisik sangat dihindari. Selanjutnya, melihat kenyataan di Indonesia, khususnya pedagang makanan di kaki lima yang menerima pembayaran menggunakan tangan secara langsung lalu memegang makanan tanpa mencuci tangan terlebih dahulu, itu merupakan tindakan yang tidak higienis. Selanjutnya, bagaimana mekanisme atau solusi digital payment pada masyarakat? Yang pertama, sosialisasi pada masyarakat. Pada tahap awal ini, pemerintah, lembaga keuangan, dan badan terkait harus mampu mengedukasi masyarakat mulai dari jenis-jenis digital payment, sistem pengoperasiannya, dan regulasi yang berlaku. Dapat dilakukan dengan pemasangan iklan pada media sosial. Karena apa? Setiap hari masyarakat membuka media sosial dan menjadi kemungkinan yang tinggi masyarakat akan menggunakan digital payment. Yang kedua, penjaminan data pribadi yang aman. Setelah kemunculan Worka membuat khawatir tersendiri di kalangan pengguna digital payment akan bahaya ini. Lembaga payment akan menjamin 100% keamanan data pengguna. Dan sudah ada undang-undang ITE yang berlaku apabila terjadi penyimpangan penggunaan data pribadi. Saya mengakui bahwa saat ini penggunaan digital payment tidak bisa menyeluruh pada tiap lapisan masyarakat. Misalnya seperti digital payment tidak bisa diberikan atau digunakan pada mereka dengan rentang umur tua misalnya. Karena keterbatasan penggunaan teknologi dan keengganan untuk belajar. Di sisi lain, kita punya generasi muda, yang mana generasi ini mampu menggunakan gawai dan perangkat elektronik lainnya dengan cerdas dan tepat. Ketika generasi ini nantinya akan mengalami fase tua, pasti
pasti mereka telah menularkan ilmunya kepada generasi di bawahnya dan menjadikan Indonesia negara dengan penggunaan digital payment secara keseluruhan pada tiap jenjang umur masyarakat Indonesia. Saya yakin jika solusi dan mekanisme yang saya tawarkan tersebut dilaksanakan, Indonesia akan maju dari segi ekonomi dan mampu memberikan kesejahteraan bagi masyarakat Indonesia. Bangga menjadi OG. Baik, saya akan memulai speech saya dalam 3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan Juri yang terhormat, sebelum saya ingin menyampaikan beberapa argumen saya, perkenalkan nama saya Solihatuni Mamanda Putri. Di sini saya berperan sebagai tim kontra, akan menyampaikan beberapa hal terkait mosi pada hari ini, yakni penggunaan digital payment pada masyarakat merupakan solusi atau sebuah ancaman. Baik, di sini saya ingin mengklasifikasikan argumen saya dalam 4 poin. Yang pertama yakni mematahkan argumen lawan dan juga beserta data-data yang telah disebutkan oleh tim lawan. Yang kedua yakni adanya data yang saya temui, dan ketiga yakni dampak-dampak dari adanya digital payment yang membuktikan itu merupakan solusi atau ancaman. Selanjutnya yang terakhir yakni adanya fakta di lapangan terkait kesiapan dan juga infrastruktur Indonesia apabila ingin mencapai ekonomi digital dengan mengedepankan penggunaan digital payment. Yang pertama yakni saya ingin mematahkan argumen lawan pada poin pertama, yakni lawan membicarakan bahwa Indonesia dibandingkan dengan Kanada yang sudah sejak lama, yakni pada tahun 2013 sudah menggunakan e-money sebagai transaksinya dan tidak menggunakan uang fisik. Pantaskah Indonesia dibandingkan dengan Kanada? Apabila kita lihat seperti kita membandingkan seorang bayi 5 tahun dengan orang dewasa yang sudah sejak lama berjalan dan atau bisa mengarungi kehidupan. Lalu pantaskah Indonesia dibandingkan dengan Kanada saat ini? Saya rasa argumen lawan sangat tidak kuat untuk membandingkan hal tersebut. Yang kedua yakni adanya menyebutkan konservasi karena tidak menggunakan uang koin, yakni karena uang koin terbentuk dari beberapa logam. Dewan Juri yang terhormat, di sini saya ingin menjelaskan kembali bahwa Bank Indonesia sendiri sudah mengklarifikasi atau menjelaskan bahwa Bank Indonesia saat ini masih memproduksi uang koin. Karena apa? Beberapa daerah di Indonesia itu masih membutuhkan pembayaran berupa fisik, yakni uang koin, seperti yang ada di Yogyakarta dan lain-lain. Sehingga Bank Indonesia hanya mencetak sesuai dengan kebutuhan masyarakat saat ini. Selanjutnya yakni yang ketiga, dengan adanya argumen terkait uang fisik itu menyebabkan pedagang kaki lima, terkhususnya makanan itu menjadi tidak higienis. Yakinkah pihak lawan menyebutkan bahwa tidak higienisnya makanan itu hanya terdapat dari transaksi keuangan saja? Bukankah kita juga tangan kita seringkali memegang beberapa barang seperti HP, terus dan yang lain-lain? Apakah hanya faktor keuangan saja atau gara-gara kita memegang uang jadi tidak higienis? Yang selanjutnya ini dengan argumen lawan dengan keamanan digital. Yakinkah tim lawan menyebutkan 100% bahwa pemerintah harus menjamin keamanan digital? Bukankah kita sekarang masih tahu kejahatan berupa skimming ATM atau juga penggunaan data-data pinjaman online saat ini masih marak, sehingga kita masih terbayang-bayang takutnya dengan adanya kejahatan-kejahatan tersebut. Baik, selanjutnya ini saya ingin menjabarkan poin kedua dari mosi pada hari ini, yakni penggunaan digital payment pada masyarakat merupakan solusi atau sebuah ancaman. Yakni pada tahun 2019 Bank Indonesia mencatat total transaksi yang ada sejumlah 56,1 triliun dengan rincian beberapa sebaran pangsa pasar dengan masing-masing e-money. Yang pertama yakni adanya e-money yang menduduki peringkat pertama OVO sejumlah 37% dengan total transaksi 20,8 triliun. Lalu yang kedua yakni diduduki oleh GoPay sebanyak 17% dengan 9,5 triliun rupiah. Selanjutnya disusul dengan Dana dan Link Aja. Hal ini menunjukkan bahwa minat tinggi masyarakat dalam penggunaan e-money sebagai media transaksi keuangannya terbukti. Lalu penggunaan digital payment tercatat dengan beberapa data-data yang saya dapatkan, yakni yang pertama 76% masyarakat menggunakannya untuk pembelian data. Selanjutnya 56% digunakan untuk online shopping. Selanjutnya 41% digunakan untuk pembayaran produk, dan yang terakhir yakni adanya 36% untuk pembayaran makanan pesan antar.
Hal ini menunjukkan bahwa data yang ada di lapangan sangat menunjukkan bahwa masyarakat sangat konsumtif dengan adanya penggunaan digital payment. Hal ini berkaitan dengan poin ketiga, yakni dampak yang akan saya jabarkan. Yang pertama, apa sih dampak yang akan terjadi apabila kita menggunakan digital payment terhadap masyarakat sebagai sebuah solusi? Muncul istilah dengan cashless society karena penggunaan digital payment ini ya. Yang pertama saya ingin menyebutkan tadi dampak negatif yang pertama dengan adanya perilaku masyarakat yang konsumtif. Dengan data-data yang saya sebutkan tadi, kita bisa menyimpulkan bahwa perilaku masyarakat cenderung lebih boros karena data-data yang saya sebutkan tadi. Lalu yang kedua yakni masih banyaknya kasus penipuan dan juga transaksi palsu. Tidak hanya penggunaan uang fisik seperti pencopetan atau pencurian, di sini juga masih banyak kasus-kasus penipuan dan transaksi palsu sebagai dampak akibat dari adanya kemajuan teknologi. Jadi yang ketiga yakni adanya masalah kartu yang hilang. Kita bisa saja was-was apabila kartu kita hilang, maka kita harus mengurusnya baik ke bank atau ke pihak-pihak yang terkait, sehingga ini menjadi dampak sebuah ancaman apabila kita tidak bisa menjaga kartu kita dengan baik. Apabila itu berupa kartu seperti yang disebutkan oleh tim lawan, limitasinya yakni kartu perbankan baik debit ataupun kredit. Selanjutnya yakni adanya rentan mengalami cybercrime berupa tadi pencurian data dan penjualan data secara bebas atau penyalahgunaan data seseorang. Selanjutnya yakni adanya menumpuknya hutang karena adanya sistem pay later sehingga menyebabkan atau mendukung adanya perilaku konsumtif masyarakat sehingga masyarakat bisa bertindak dengan boros. Selanjutnya kedelapan yakni adanya memicu inflasi. Meskipun saat ini Indonesia pertumbuhan ekonominya sangat baik di era atau di tekanan inflasi pada hari ini, namun pertumbuhan ekonomi Indonesia didukung adanya konsumsi rumah tangga. Jadi ini mendukung dampak negatif yang pertama yakni perilaku masyarakat yang konsumtif sehingga menimbulkan sikap boros atau sifat boros. Yang selanjutnya yakni meningkatkan perputaran uang. Hal ini akan mempercepat perputaran uang meskipun menggunakan digital payment. Selanjutnya ini adanya kecanduan terhadap gadget yang sangat bergantung terhadap listrik dan juga jaringan internet. Selanjutnya yang keempat, saya ingin menjabarkan bahwa fakta yang ada di lapangan terkait kesiapan dan infrastruktur. Indonesia saat ini belum siap apabila ingin menggunakan digital payment sebagai solusi. Karena apa? Masalah logistik, masalah pajak, dan masalah-masalah perekonomian yang lain itu masih belum terselesaikan apabila ingin menuju transformasi digital. Selanjutnya ini infrastruktur yang ada di Indonesia apabila ingin menggunakan digital payment terhadap masyarakat sebagai sebuah solusi. Bahkan kewenangan bank sentral sebagai lembaga kebijakan moneter dan finansial dalam menerbitkan mata uang digital itu masih perlu diawasi dan masih perlu banyak sekali hal-hal yang dievaluasi, sehingga perlu reformasi hukum untuk mengembangkan desain teknologi apabila ingin menjadikan digital payment sebagai solusi. Ini menekankan bahwa penggunaan digital payment pada masyarakat itu merupakan sebuah ancaman karena beberapa hal tadi, ketidaksiapan Indonesia menghadapinya, baik perilaku masyarakat yang akan menimbulkan banyak sekali inflasi yang ada di mana-mana. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.